Seperti permata ku di matamu, kau jadikanku milik kesayanganmu. Seperti Bapa mengasihi anaknya, demikianlah Allahku mengasihiku. Haleluya, salam sejahtera bagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Malam hari ini kembali kita akan dengar renungan firman Tuhan melalui podcast. Mari sebelum kita dengar firman Tuhan kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih, Tuhan terlalu baik bagi kami. Oleh karena itu Tuhan, malam hari ini kembali kami akan dengar firman Tuhan. Berkatilah tanah hati kami, supaya kami dapat menikmati firman-Mu ini menjadi kekuatan yang baru bagi kami. Terpuji dan termulia nama-Mu. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, malam hari ini kita akan lihat firman Tuhan yang terdapat di dalam 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 8-37, ayat yang cukup panjang tapi kita akan baca sebagian saja. Puji Tuhan, yang menjadi tema hari ini perempuan Sunem. Mari kita terlihat terlebih dahulu. Pada suatu hari, Elisa pergi ke Sunem. Di sana tinggal seorang perempuan kaya yang mengundang dia makan, dan seberapa kali ia dalam perjalanan, singgahlah ia ke sana untuk makan. Berkatalah perempuan itu kepada suaminya, "Sesungguhnya aku sudah tahu bahwa orang yang selalu datang kepada kita itu adalah abdi Allah yang kudus. Baiklah, kita membuat sebuah kamar atas yang kecil, yang berdinding batu, dan baiklah kita menaruh di sana baginya sebuah tempat tidur, sebuah meja, sebuah kursi, dan sebuah kandil. Maka apabila ia datang kepada kita, ia boleh masuk ke sana." Sampai di situ pembacaan firman kita terlebih dahulu. Nah, kita boleh melihat perempuan Sunem ini adalah wanita yang kaya dan dihormati di tengah-tengah masyarakat. Dia adalah wanita yang baik hati dalam segala sesuatu yang dia lakukan kepada Elisa, bukan untuk mendapatkan imbalan atau melakukannya dengan motivasi yang salah, tetapi perempuan Sunem ini melakukannya karena dia adalah perempuan Sunem yang memiliki iman yang besar dan saleh hidupnya. Sekarang ini kita hidup dalam masyarakat yang serba modern, ya. Zamannya teknologi canggih, serba cepat, instan. Namun sebesar apapun perubahan yang sedang terjadi dalam masyarakat modern, tidak dapat merubah prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Karena Tuhan mempunyai polanya tersendiri bagi kita umatnya. Apa itu? Yaitu firman Tuhan yang dapat menuntun kehidupan kita. Kalau kita melihat dari cerita perempuan Sunem ini, dia beberapa kali mengundang Elisa untuk makan di rumahnya, datang di rumahnya. Dan saya percaya Elisa sebagai hamba Tuhan ini pun enggak pernah meminta belas kasihan daripada perempuan Sunem ini, ya. Pasti karena Tuhanlah yang menggerakkan perempuan Sunem ini sehingga dia mengundang Elisa
untuk datang ke rumahnya. Bagaimana perempuan Sunem ini tahu Elisa ini adalah hamba Tuhan? Saya percaya bukan karena tanda-tanda fisik yang ada pada Elisa, melainkan karena cara hidup daripada Elisa ini. Ya, cara hidupnya sudah memberikan informasi yang cukup bagi perempuan Sunem bahwa Elisa ini dalam ayat yang ke-9 bahwa dia ini adalah hamba Tuhan. Dari firman Tuhan kita dapat mengerti bahwa orang benar kemanapun dia pergi akan selalu menampakkan kebaikan dimanapun dia berada. Apa yang dipelajari itu yang dilakukan, dan dimanapun dia berada maka itulah yang dilakukan. Mari kita lihat apa yang dapat kita pelajari dari perempuan Sunem ini. Ia ini adalah seorang wanita yang memiliki iman yang besar dan saleh hidupnya. Dalam ayat yang ke-8, pada suatu hari Elisa pergi ke Sunem. Ya, di sana tinggallah seorang perempuan kaya yang mengundang dia makan. Yang pertama dalam ayat 8 ini, perempuan Sunem ini mengundang Elisa datang ke tempatnya atau ke rumahnya. Yang pertama di sini dia tertarik pada hal-hal yang rohani sehingga berulang-ulang dia meminta supaya Elisa ini datang ke rumahnya. Ya. Tindakan mengundang abdi Allah ke rumahnya pertanda ia tertarik pada hal-hal rohani. Paling tidak ada firman Tuhan yang disampaikan oleh abdi Allah ini, yaitu Elisa, kepada perempuan Sunem dan suaminya. Ada pembelajaran, ada firman yang disampaikan, ada firman yang diterima oleh perempuan Sunem ini, ada firman yang dilakukan oleh perempuan Sunem ini. Adakah kehidupan kita selalu rindu dengan firman Tuhan? Selalu ingin belajar akan firman Tuhan ini. Untuk hal-hal yang rohani ini muncul di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Seperti apa yang dilakukan oleh perempuan Sunem. Yang kedua, dalam ayatnya yang ke-10, baiklah kita membuat sebuah kamar atas yang kecil yang berdinding batu, dan baiklah kita menaruh di sana baginya sebuah tempat tidur, sebuah meja, sebuah kursi, dan sebuah kandil. Maka apabila ia datang kepada kita, ia boleh masuk ke sana. Yang kedua yang saya lihat dari perempuan Sunem ini, ia memperlakukan abdi Allah ini dengan baik. Tentunya dia melakukan hal ini bukan supaya dia menerima imbalan atau menerima balasan dari Elisa. Karena Elisa tidak menjanjikan apa-apa gitu ya. Namun di sini kita boleh melihat perempuan Sunem ini mempersiapkan yang terbaik kepada abdi Allah dengan memberikan tempat tidur yang baik. Bahkan di sana dia ada meja untuk belajar mungkin ya. Terus ada kandil, ada penerang. Bahkan dikatakan itu terbuat dari emas. Memberi
yang terbaik, melakukan yang terbaik kepada abdi Allah ini. Tadi saya katakan bahwa perempuan Sunem ini tidak mengharapkan imbalan karena dia orang kaya. Ya, dia tidak mengharapkan imbalan atau bahkan waktu ditanya apa yang hendak ku berikan kepadamu. Oh, saya sudah punya semuanya. Ya, dia sudah punya semuanya. Jadi apa yang dapat dipelajari yang kedua dari perempuan Sunem ini adalah dia memperlakukan abdi Allah ini dengan baik. Yang ketiga, dalam ayat yang ke-17 kita dapat baca, mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Pada waktu seperti itu juga pada tahun berikutnya, seperti yang dikatakan Elisa kepadanya. Akhirnya perempuan ini mendapatkan anak laki-laki. Namun dalam ayat 18, setelah anak itu menjadi besar, pada suatu hari keluarlah ia mendapatkan ayahnya di antara penyabit-penyabit gandum. Tiba-tiba menjeritlah ia kepada ayahnya, "Aduh, kepalaku, kepalaku." Lalu kata ayahnya kepada seorang bujang, "Angkatlah dia dan bawa kepada ibunya." Diangkatnyalah dia, dibawanyalah pulang kepada ibunya, duduklah dia di pangkuan ibunya sampai tengah hari. Tetapi sesudah itu matilah dia. Yang ketiga, apa yang dapat kita pelajari dari perempuan Sunem ini? Dia tahu alamat yang tepat untuk setiap persoalannya. Perempuan Sunem ini memiliki ketenangan yang luar biasa, walaupun anak ini adalah anak yang dia harapkan. Ya, anak yang dia harapkan. Waktu sudah dikasih, sakit berat dan akhirnya mati. Ia memiliki ketenangan yang begitu luar biasa ketika menghadapi kematian daripada anaknya. Justru dalam ayat 21, lalu naiklah perempuan itu, dibaringkannyalah dia di atas tempat tidur abdi Allah itu, ditutupnyalah pintu dan pergi sehingga anak itu saja di dalam kamar. Ya, justru ia meletakkan anaknya di kamar Elisa. Lalu dalam ayat 22, ayat 23 ia menemui Elisa. Ketika Elisa melihat, dia menyuruh Gehazi. Ya, dia menyuruh Gehazi. Tetap waktu Gehazi tanya, bagaimana keadaan suami? Baik gitu, bagaimana keadaannya baik. Dia tidak menceritakan persoalannya kepada Gehazi, tapi kepada Elisa, abdi Allah itu. Dia tahu alamat yang tepat untuk menyerahkan persoalannya. Dia nggak sembarang untuk menceritakan apa yang terjadi di dalam kehidupannya. Sehingga akhirnya dalam ayat 30, tetapi berkatalah ibu anak itu, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu bangunlah Elisa dan berjalan mengikuti perempuan itu. Dia tahu alamat yang tepat untuk setiap persoalan yang terjadi di dalam kehidupannya. Jadi malam hari ini, perempuan Sunem ini memiliki iman percaya yang sungguh. Ia memberikan teladan yang baik kepada kita yang ada di zaman akhir ini. Ia tertarik kepada hal-hal yang rohani. Ia memperlakukan abdi Allah dengan baik dan tahu alamat yang tepat untuk setiap persoalannya. Ada begitu banyak hal yang dapat kita pelajari lebih banyak lagi tentang perempuan Sunem ini. Bapak Ibu dapat melanjutkan pembacaan ini di rumah masing-masing sehingga kita boleh melihat
bahwa keberadaan perempuan Sunem yang memiliki iman yang besar ini dapat menguatkan kehidupan kita. Hidupnya saleh. Dari apa yang dia terima, firman yang dia terima, dia lakukan di dalam kehidupannya. Dan biarlah malam hari ini kita pun mau menjadi orang percaya, anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan yang memiliki iman yang besar dan hidup yang saleh di akhir zaman ini. Mari kita berdoa. Bapa, bersyukur kami kepada Tuhan karena Engkau mengasihi kami sehingga firman-Mu datang kepada kami. Tolonglah setiap kami supaya kami memiliki iman yang besar di dalam perjalanan kehidupan kami. Kami tertarik kepada hal-hal yang rohani. Kami dapat melakukan firman-Mu. Kami tahu kepada siapa kami menceritakan hal-hal yang mungkin terjadi di dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh melihat bahwa selalu ada pertolongan yang Kau berikan bagi setiap orang-orang yang mencari Tuhan. Terima kasih buat malam hari ini. Teguhkanlah kami dengan setiap firman-firman-Mu, dengan setiap perkataan-Mu. Terpuji nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya. Gerejaku adalah rumahku,